Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan lanjutkan materi kita tentang gerak benda. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang membaca grafik ya yang terkait dengan gerak. Sebelumnya anak-anak sudah mempelajari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan ciri-cirinya. Kalau gerak lurus beraturan, maka kita tahu ciri-cirinya adalah memiliki kecepatan yang tetap, kecepatan yang konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah secara teratur, berarti punya percepatan atau akselerasi. Baik, kita mulai dengan kita mempelajari gerak lurus beraturan. Nah, ini grafiknya kecepatannya tetap. Ya, kita lihat, kok bisa Bu kecepatannya tetap? Grafik dengan sumbu ke atas itu menunjukkan jarak S ya, satuannya dalam meter. Sedangkan yang mendatar grafiknya menunjukkan waktu dalam sekon atau detik. Kita lihat detik pertama, jarak yang ditempuh 2, berarti kecepatannya jarak per waktu ya, rumusnya kecepatan V sama dengan S per T. Maka kalau kita hitung kecepatannya adalah detik pertama adalah 2/1, berarti 2 meter per detik. Kita lihat detik ketiga, berapa kecepatannya? Jarak yang ditempuh 6, berarti 6/3, berarti kecepatannya adalah 2. Berarti kecepatannya konstan, selalu 2. Berarti ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kita lihat ke gambar berikutnya mengenai grafik GLB lagi. Nah, kalau grafik ini yang atas menunjukkan kecepatannya, yang bawah waktu. Nah, kita lihat grafiknya, kecepatannya tetap itu nggak berubah, mendatar saja. Misalkan itu yang ditunjuk angka 5, berarti kecepatannya 5 terus. Tidak ada perubahan kecepatan. Berarti ini termasuk GLB. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat grafik GLBB, gerak lurus berubah beraturan, dipercepat dan diperlambat. Yang di sebelah kiri ada yang dipercepat. Kita lihat grafiknya itu kecepatan terhadap waktu. Nah, kita lihat grafik kecepatannya semakin ke kanan, semakin naik. Berarti semakin waktu bertambah kecepatannya bertambah. Berarti GLBB dipercepat. Sedangkan grafik yang di sebelah kanan, semakin ke kanan, semakin waktunya banyak, semakin kecepatannya menurun. Berarti kecepatannya berkurang. Berarti grafik yang kanan adalah GLBB diperlambat. Oke. Nah, anak-anak, kita sekarang mencoba membaca grafik berikut. Kalau lihat grafik berikut, kita lihat langsung jelas grafiknya mengenai kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya dalam meter per detik, waktunya dalam sekon. Ada 3 grafik, ini grafik AB, grafik BC, dan grafik CD. Ya, ternyata grafik AB ini mengalami GLBB dipercepat karena kecepatannya semakin tambah. Mulai dari detik ke-0 sampai ke-3 kecepatannya tambah. Dari 0 kecepatannya menjadi 2, berarti dipercepat. Sedangkan grafik BC itu kecepatannya 2 terus, berarti dia GLB, kecepatannya konstan. Kita lihat lagi grafik CD. Nah, ini detik ke-7 sampai ke-9 kecepatannya bertambah dari 2 menjadi 5, berarti GLBB dipercepat. Sekarang saya tanya, kita lihat detik ke-7. Detik ke-7 berarti pada titik C. Berapa kecepatannya saat detik ke-7? Kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Ya. Nah, anak-anak, berikutnya ada ticker time. Ticker time ini kalian bisa melihat video di YouTube ya mengenai kerja ticker time yang menghasilkan titik-titik dari gerak benda. Nah, kalau ticker time tadi hasil titik-titiknya seperti yang paling atas tuh, titik-titiknya semakin ke kanan. Ya, karena gerak kertasnya itu ke kanan, tapi kita baca titik-titiknya kan ke kiri. Kita lihat jaraknya itu semakin jauh. Berarti semakin cepat gerak bendanya. Karena tiap detik kecepatannya tiap titik itu tiap detik. Sedangkan jaraknya semakin jauh, berarti dia semakin cepat geraknya. Berbeda dengan grafik yang nomor titik-titik gambar yang nomor 2. Kertasnya bergeser ke kanan tapi titik-titiknya kan bergeser ke kiri. Kita lihat semakin lama jarak antara titik-titik itu semakin pendek. Berarti setiap detik jarak yang ditempuh semakin pendek, berarti mengalami GLBB diperlambat.
Sedangkan yang keempat ini adalah titik-titiknya jaraknya tetap. Ya, setiap detik jaraknya tetap. Oh, berarti kecepatannya konstan, tidak dipercepat atau tidak diperlambat juga. Ya, ini mengenai ticker time anak-anak. Oke. Baik anak-anak, mungkin itu mengenai grafik ya. Selamat belajar. Nanti silakan mencoba mengerjakan kuis.